Bapak Ibu sekalian, kita tahu diri kita ini terdiri dari hati, perasaan, terdiri dari pikiran, terdiri dari fisik. Fisik kita itu kadang-kadang dalam semangat juga ditentukan oleh pikiran, ditentukan juga oleh perasaan. Maka ketika perasaannya kacau, pikirannya juga kacau, ibadahnya juga kacau, maka di situ kita menjadi tidak produktif. 3, 2, 1, go! Ini adalah ibadah yang ketentuannya sudah benar-benar fix. Ketentuannya didasarkan pada dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang sahih. Seperti misalnya puasa harus di bulan Ramadan yang wajib, di luar itu masih sunnah hukum. Ada puasa yang diharamkan di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal itu kita haram untuk ibadah puasa. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika Idul Adha juga sama, dilarang kita untuk berpuasa. Itu sudah pasti dalilnya. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah dan kita harus melaksanakan hukum di Arafah di situ. Maka jika ada ulama misalnya mengusulkan karena lagi antrian yang panjang sampai 20 bahkan 30 tahun lebih gitu, udah diusulkan aja ibadah haji ini yang bulan. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulqa'dah. Kira-kira bagaimana? Jadi haji dari makbul, bermakbul tidak bisa diterima sebagai amalan ibadah. Karena ibadah Ramadan itu sudah pasti dasarnya pasti. Nah, tadi kita mengacu kepada hadis wa amaluhum mudha'af, dan amal perbuatan orang yang berpuasa, amal perbuatan baik itu mudha'af dilipat gandakan. Maka misalnya ketika kita mengerjakan ibadah Ramadan, itu dapat menjadi dasar semangat kita bahwa ibadah Ramadan itu bisa membuat semangat, membuat produktif. Bapak Ibu sekalian, kita tahu diri kita ini terdiri dari hati, perasaan, terdiri dari pikiran, terdiri dari fisik. Fisik kita itu kadang-kadang dalam semangat juga ditentukan oleh pikiran, ditentukan juga oleh perasaan. Maka ketika perasaannya kacau, pikirannya juga kacau, ibadahnya juga kacau, maka di situ kita menjadi tidak produktif. Maka amal ibadah yang dilipat gandakan ini semacam spirit dari agama kita, semacam support dari agama kita, dukungan dari agama kita bahwa beribadah yang mahdoh itu dilipat gandakan, dan karena itu kita bersemangat untuk melakukannya. Jadi ada yang minta, saya dari Jombang, saya dari Sidoarjo, saya dari mana lagi, saya 2 hari sekali di sini. Dan orang apa katanya tolak ini. Orang kalau ilmunya banyak itu mesti susah itu. Kenapa? Karena orang yang informasinya banyak mesti yakin dan mengerjakan sesuatu mesti yakin. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kemudian ibadah itu ada yang goib mahdoh. Nah yang goib mahdoh ini apapun yang bagus sebagai amal yang bisa dinilai manfaat dan manfaat. Maka amal ibadah yang goib mahdoh ini dasarnya bisa apa saja. Maksud saya, yang penting amalnya itu manfaat dan maslahat. Ada teman mengembangkan sektor pertanian, bahkan dia menciptakan pupuk, menciptakan teknologi pertanian. Yang pun ditanya dalilnya apa? Dicari di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, pakai ijtihad juga susah. Gimana ini? Ulama-ulama mazhab juga nggak menyebutkan. Ini bid'ah ini. Karena kita perlu bid'ah itu dolar kita. Kalau kita bilang seperti itu. Nah karena itu ibadah yang goib mahdoh nggak usah pakai dalil-dalil. Dalil utamanya adalah maslahat. Dalil utamanya adalah manfaat. Maka jika manfaat itu bagus. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang manfaat dari masalah ini
kita banyak diberi ajaran, banyak diberi contoh oleh para pendahulu kita. Memanfaatkannya yang penting ada maslahat. Dan kalau kita adu kepada Al-Quran yang dalil-dalilnya tentang puasa, maka di situ perlu kita dilihat dari nomor ini. Poin la'allahu yattaqun, kemudian la'allahu yashkurun, la'allahu yashkurun. Tiga istilah ini adalah teori mendasar kita untuk membuat produktif ketika berpuasa. Kenapa? Di situ ada profesionalitas, di situ ada upaya kita untuk terus berbuat maslahat dan manfaat untuk bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sudah diingatkan oleh para asisten dari tim akhir. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.